Sekarang, kamu mungkin sudah melihat wawancara Tucker Carlson dengan New York Times, di mana dia benar-benar dipermalukan, dan ketahuan berbohong secara terang-terangan. Video-videonya menjadi sangat viral. Dan tentu saja, Tucker dengan gaya khas Tucker memutuskan untuk mengunggah cuplikan itu dengan narasi bahwa Tucker membalikan keadaan pada reporter New York Times, berpikir dia akan lolos setelah kita semua melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku sangat terhibur dengan ini. Selain fakta bahwa dia mencoba menyerang Mike Huckabee, yang benar-benar membongkar siapa dirinya sebenarnya sebagai pecundang sejati. Menurutku, cuplikan komedi dari Amy Kozak ini mungkin salah satu cara terbaik untuk merangkum kekacauan total dari wawancara ini. Tentang hubungan Anda dengan Presiden dan bagaimana keadaannya saat ini. Kapan terakhir kali Anda berada di ruang oval? Itu beberapa bulan yang lalu. Saya pergi ke ruang oval. Saya sudah beberapa kali ke sana sebenarnya. Cukup sering. Dan apa yang Anda lihat saat Anda di sana? Anda tahu, semua orang sudah tahu ini, tapi saya hanya akan mengonfirmasinya. Seperti, Bibi sudah ada di sana sebelum saya, dan dia mungkin menodongkan pistol ke kepala Trump. Serius? Seperti pistol sungguhan, senjata yang terisi. Anda mengatakan Benjamin Netanyahu menodongkan pistol ke kepalanya, dan dia mencekik Donald Trump. Dan saya tahu bahwa Donald Trump punya latar belakang gulat, dia pernah terlibat di WWE, tapi jelas itu sama sekali tidak berpengaruh. Dia sangat hebat. Dan Bibi menodongkan pistol ke kepalanya dan berkata, kita akan ke Iran, kita akan lakukan ini. Dan Trump seperti, tidak. Dan kamu melihat ini dengan mata kepala sendiri. Maksudku, orang-orang dalam lingkaran Washington tahu ini. Mereka tahu ini. Tunggu, jadi ini benar-benar terjadi atau tidak? Maksudku, aku tidak ada di ruangan itu, tapi aku membayangkan sesuatu seperti itulah yang terjadi. Maksudku, kamu tidak pergi ke Washington berkali-kali tanpa mencoba mempengaruhi presiden untuk agenda kamu. Jadi inilah ringkasan dari bagaimana rasanya wawancara itu. Dan menurutku ini cukup akurat. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Aku Mairaka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan hype tombol ini. Untuk meramaikan video ini, tentu saja, cek juga Amy Kozak, yang karyanya luar biasa. Dia benar-benar lucu, menirukan mereka, dan benar-benar menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sekarang, dalam wawancara ini, seperti yang mungkin sudah kami sebutkan, dia menyerang Mike Huckabee. Nah, bagi kalian yang belum tahu, dia adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel. Dan Mike sudah mengenal Tucker sepanjang hidupnya, dan baru-baru ini menanggapi hal ini. Mungkin kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi mari kita hibur diri sedikit lagi, karena aku benar-benar sangat menikmati menonton Amy. Tapi kamu mengakhirinya. Maaf, aku bingung. Oke, jadi apa penilaianmu terhadap Presiden Trump saat ini? Ya, aku mencoba berkomunikasi dengan Presiden. Aku pergi keluar ke hutan dan aku berteriak dan berteriak. Jangan lakukan itu. Aku tidak tahu apakah itu efektif. Aku tidak tahu apakah dia mendengar. Aku tidak tahu apakah dia bisa mendengarku. Tapi aku benar-benar mencoba melakukannya. Aku melakukannya. Aku pikir mungkin saja Donald Trump adalah seorang penyihir. Apa? Aku benar-benar percaya itu. Aku percaya. Apa maksudmu dengan itu? Ya, terakhir kali aku berada di ruang oval, aku masuk, dan pada satu titik, kepala staf menatapku, dan Donald Trump sendiri menatapku. Dia berkata, kamu tidak boleh lewat. Dan aku berpikir, itu bukan presiden kita. Itu Gandalf. Gandalf si putih. Dan tidak ada apa-apa. Ini sangat bagus. Karena ketika kamu melihatnya seperti ini, kamu tiba-tiba mulai menyadari, ya ampun, semua yang pria itu ucapkan hanyalah omong kosong. Tapi entah bagaimana dia membuatnya terdengar meyakinkan. Padahal itu hanya omong kosong. Tidak ada yang salah dengan menjadi kulit putih, ngomong-ngomong. Saya mengatakan itu sebagai orang kulit putih, sebagai pria, sebagai seorang Kristen. Tapi Trump mungkin seorang penyihir, jadi saya mengerti maksudmu dengan benar. Yang kamu katakan adalah kamu benar-benar percaya Presiden Donald Trump mungkin adalah Gandalf dari Lord of the Rings. Saya tidak tahu. Tapi kita seharusnya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, menurut saya. Oke, lanjut. Apa hubunganmu saat ini dengan Turning Point USA? Ya, saya selalu menyukai TV USA. Saya suka organisasinya, saya sudah beberapa kali menjadi pembicara utama di sana. Mereka tidak meminta saya untuk melakukannya tahun ini, jadi ya, begitulah. Tapi saya selalu ikut serta dalam acara mereka. Omong-omong, saya tidak pernah meminta bayaran. Saya selalu melakukannya secara gratis. Dan mereka selalu membayar saya banyak, benar-benar banyak, sangat banyak. Jadi dan menurutmu, apakah TV USA sebagai organisasi sedang mengalami penurunan? Saya tidak pernah menagih mereka. Saya selalu melakukannya secara gratis. Tapi mereka membayar saya banyak. Sangat banyak. Klasik. Tepat sekali. Begitulah persisnya dia berbohong. Dia hanya berbohong dan terus berbohong. Oh, Amy, kamu benar-benar luar biasa. Saya sama sekali tidak tahu. Tapi, ya. Saya hanya punya pertanyaan yang sah. Dan begitu kamu bertanya, langsung dibilang sosialis, komunis, antisemit. Tidak. Saya hanya punya pertanyaan yang sah. Seperti, apa yang terjadi pada Charlie Kirk? Haruskah modal dikenakan pajak setengah dari tarif tenaga kerja? Apa nama tengah ayahnya Bibi Netanyahu? Atau jika iblis memperkosa kamu tanpa pengaman, haruskah kamu memeriksakan diri untuk STDS? Karena terasa gatal.
Oke, ceritakan lebih banyak tentang J.D. Vance. Siapa J.D. Vance? J.D. Vance, wakil presiden? Saya J.D. Jika iblis memperkosa kamu, mungkin kamu harus meriksa dirimu sendiri untuk sisa hidupku, karena kamu pasti akan tahu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Apa yang bisa aku katakan? D adalah huruf. Maksudku mereka itu huruf. J dan D. Maksudku J, orang-orang akan bilang, oh, Nazi J, tapi itu hanya huruf bagiku. Itu hanya huruf alfabet bagiku. Kamu bilang kamu tidak tahu siapa J.D. Vance? Aku benar-benar tidak tahu siapa itu. Kata-kata itu bahkan belum pernah keluar dari mulutku sebenarnya. Aku belum pernah mengucapkan kata-kata itu sama sekali. Dan aku belum pernah, Tucker, dengar. Aku sudah menontonmu selama bertahun-tahun, oke? Sejak dulu waktu kamu masih di TV kabel, waktu kamu punya acara di... acara apa? Acara televisimu. Aku sama sekali tidak pernah punya acara, sama sekali. Kamu punya salah satu program berita televisi dengan rating tertinggi. Aku benar-benar belum pernah mengucapkan kata-kata di televisi. Ini dia, ini bagus banget, ini benar-benar bohong. Kami tahu kamu kenal J.D. Vance, semua orang tahu kamu kenal J.D. Vance. Kami tahu kamu pernah punya acara televisi, semua orang tahu itu. Tapi dia akan duduk di sana dan berkata, tidak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak, tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak akan pernah mengatakan kata-kata itu. Tidak pernah dengar soal itu. Tidak. Dan itulah tepatnya yang aku rasakan saat wawancara dengan New York Times. Tidak, apa yang kamu lakukan. Dan itu luar biasa. Ini hampir seperti mahakarya dalam hal kemampuan menatap kamera atau menatap mata pewawancara dan berbohong tentang sesuatu hanya karena itu tidak sesuai dengan agenda atau citra yang ingin kamu tampilkan. Inilah yang dia lakukan persis. Dan orang-orang tidak memahami hal ini. Mereka tidak memahaminya. Karena bagi kita rasanya begitu jelas bahwa jika kamu adalah orang yang bermoral, maka kamu tidak akan berbohong. Dan kadang-kadang kamu memang harus berbohong sedikit, tapi jelas bukan melontarkan kebohongan yang sangat-sangat terang-terangan. Dan kita juga punya asosiasi aneh bahwa jurnalis berita itu orang-orang yang bermoral. Jika kamu di luar sana dan kamu punya podcast, dan kamu mencoba melakukan sesuatu yang baik untuk dunia, jadi tidak mungkin kamu benar-benar nyaman berbohong demi rating, kan? Tapi itulah yang tidak dipahami orang-orang. Dengan cara yang sama seperti orang-orang di luar sana yang rela menjadi sangat korup demi menghasilkan uang. Dan kita sudah menerima itu sebagai masyarakat. Jika kamu ingin menjadi kaya, ada kemungkinan kamu akan bekerja dengan orang-orang yang nyaman menipumu habis-habisan. Berbohong di depanmu hanya agar mereka bisa menang lebih banyak. Hal yang sama juga terjadi pada tokoh media. Banyak dari mereka yang nyaman, secara terang-terangan berbohong di depanmu jika itu bisa meningkatkan rating mereka. Dan sekali lagi, sulit untuk memahami hal itu karena kamu berpikir, aku sudah menonton Tucker Carlson selama bertahun-tahun, dan dia selalu membelaku, dia selalu ada di pihakku. Atau seperti Megyn Kelly. Dan tiba-tiba ketika permainan kejujuran tidak lagi berhasil, permainan kebohongan pun muncul. Dan orang-orang kesulitan untuk melihatnya. Itulah mengapa komedi seperti ini sangat penting. Orang-orang tampil dan menunjukkan dengan jelas seperti apa jadinya ketika mereka melakukan apa yang telah mereka latih selama ini. Mendulang rating. Bukan menjadi rabimu, bukan menjadi imammu, bukan menjadi pendetamu. Bukan benar-benar membela masyarakat seperti yang mereka klaim. Tetapi membuatmu berpikir bahwa mereka memang seperti itu sehingga kamu justru salah menilai dirimu sendiri. Ini pada dasarnya adalah gaslighting di tingkat yang paling ekstrim. Sepanjang yang kuingat, aku bicara tentang tahun-tahun saat kamu di Fox. Maksudmu Fox seperti hewan itu? Bukan, Fox News. Maaf, aku hanya tahu Fox si hewan. Maksudku, aku sebenarnya tidak tahu seperti apa suaranya, sama sekali. Seperti rubah itu bunyinya apa? Tucker, kamu? Tucker, kamu baik-baik saja? Aku belum pernah di TV. Aku tidak tahu ini apa. Kita di mana? Siapa kamu? Siapa aku? Ini apa? Ini apa? Ini adalah pertanyaan. Aku punya pertanyaan. Siapa aku? Aku tidak tahu. Kita di mana? Kita harus istirahat sebentar. Hai. Aku Jean Valjean. Apa ini? Kenapa kamu basah semua, nak? Apa ini? Ya, dia di sini. Bagaimana halusinasi kamu? Keluar dari sini, Taki. Orang-orang ini semua adalah Zionis Kristen. Kamu pernah di sini, menjadi pasien di institusi ini. Aku dilecehkan oleh iblis saat tidur. Mimpi yang kamu alami setiap malam. Ada bekas cakaran. Memang ada. Dan kamu telah mengungkap sebuah konspirasi, sehingga apapun yang kami katakan tentang siapa dirimu, apa yang telah kamu lakukan, bisa kamu anggap sebagai kebohongan. Oke, Sean, nakal. Aku berteman dengan J.D. Vance. Aku sudah mendengar. Fantasi ini selama 2 tahun. Sekarang aku tahu setiap detailnya. Aku suka itu. Kamu adalah pasien paling berbahaya yang kami miliki. Kejahatanmu sangat mengerikan. Kejahatan yang tidak bisa kamu maafkan sendiri. Jadi kamu menciptakan diri lain. Aku sangat setuju. Apakah kamu mengerti? Bagi yang tidak paham, itu adalah referensi dari film Shutter Island, film yang luar biasa. Sekali lagi, aku ingin mengingatkan kalian, pria ini datang ke wawancara ini dengan penuh kebohongan. Kamu yang mulai, tahu kan?
Aku tidak menyadarinya. Bicara tentang latar belakangnya dan di mana dia dibesarkan. Ini adalah jenis wawancara yang berbeda dari saat aku melihat Duta Besar Huckabee. Aku sudah mengenal Huckabee selama lebih dari 30 tahun. Dia sudah menjadi figur publik selama lebih dari 30 tahun. Tapi yang satu bersifat seperti jaksa. Kamu sedang membangun sebuah kasus. Yang satunya lagi bersifat ramah. Maksudku, kamu benar-benar berdebat dengan cukup sengit, Cika. Kalau aku setuju dengan semua yang dikatakan Fuentes, aku pasti akan mengatakannya. Aku pasti akan mengatakannya. Maksudku, tidak ada usaha untuk menebak-nebak motifku ketika aku sudah menyatakannya dengan jelas. Aku rasa aku sedang berkata jujur. Aku tahu, tapi seperti yang sudah kamu akui, Tetap untuk menyatakan motifku. Kamu kadang menggunakan pertanyaan sebagai bentuk. Jika aku bisa menyatakan motifku, maka kamu bisa memilih untuk percaya atau tidak. Dan aku sudah melakukan ini berkali-kali, tapi aku akan melakukannya sekali lagi. Dan mengatakan bahwa aku belum pernah mendengar tentang Fuentes. Aku pertama kali mendengarnya karena dia menyerangku dan keluargaku yang membuatku marah. Aku memang terpancing umpan itu. Lalu aku berpikir, orang ini katanya sangat berpengaruh. Aku terus mendengar itu. Mari undang dia ke sini untuk mendengar apa yang ingin dia sampaikan. Itu bohong. Semua orang sudah pernah mendengar tentang Nick Fuentes, terutama orang-orang di gerakan ini. Tapi video ini bukan tentang Nick Fuentes atau tentang Mike Huckabee, yang seperti sudah aku bilang sebelumnya, membela hal ini. Aku benar-benar mulai merasa kasihan pada Tucker Carlson. Dia benar-benar. Ngomong-ngomong, beginilah cara seseorang yang benar-benar punya nilai dan moral merespon seseorang seperti Tucker Carlson, dengan mengatakan bahwa dia merasa kasihan padanya, dan dia turut prihatin atas semua yang sedang terjadi. Semakin terpuruk. Dia entah bagaimana tidak seimbang dalam beberapa hal. Dan saya tidak mengatakannya dengan bercanda. Dan saya juga tidak mengatakannya untuk mengkritik. Saya mengatakannya karena saya peduli pada seseorang yang menunjukkan tanda-tanda telah kehilangan kemampuan berpikir rasional dan perspektif yang sehat, serta tidak mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dan bahkan mengatakan hal-hal seperti, saya tidak pernah mengatakan itu, padahal sebenarnya jelas ada di video, dengan wajah dan bibirnya sendiri yang menatakannya. Jadi saya tidak marah padanya. Saya tidak membencinya. Saya sudah mengenalnya selama lebih dari 30 tahun, tapi saya benar-benar khawatir padanya. Seperti itulah ketika seseorang memiliki kejernihan moral. Ketika mereka mau berkata, ya, oke, dia menyerang saya. Dan dia memang menyerangnya dengan cukup kasar dalam wawancara dengan New York Times. Dan kalian bisa cek sendiri. Tapi untuk mengatakan ada sesuatu yang salah di sini. Saya rasa inti dari video ini adalah agar orang-orang menyadari. Seperti, bahkan jika memang ada sesuatu yang salah di sini, bahkan jika ada 1001 alasan. Astaga, benar-benar. Apakah orang-orang harus benar-benar mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi? Bahwa Tucker Carlson sama sekali tidak bisa dipercaya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.